Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelompok 2, tepatnya di kelas MN22J. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami di mata kuliah statistika di tema analisis regresi berganda. Sebelumnya kami menganalisa tentang perusahaan Inicake yang berorientasi pada bidang food and beverage, terutama pada brownies panggang, dan data-data atau analisis yang kami nilai itu berupa pelayanan, value product, dan kepuasan pelanggan. Berikut paparan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada hasil output SPSS, yaitu kita menggunakan metode enter. Bisa dilihat tabel yang ada di sini, ada variables entered atau remove. Yang pertama ada model, modelnya kita satu. Kemudian ada variables entered, yaitu ada value dan product. Kemudian ada variables remove. Dan metode yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, kita menggunakan yang enter. Dan di sini ada A, dependent variable-nya merupakan pelayanan, B, all requested variables enter. Di sini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Kemudian yang kedua ada persamaan regresi linear berganda yang memiliki rumus Y sama dengan A tambah B1X1 plus B2X2 plus BNXN, yang dimana koefisiennya yaitu model yang pertama adalah product dan value, yang dimana unstandardized coefficient B-nya itu 1,996, standar errornya 1,273, dan beta dan sebelah beta ada T yaitu 1,568 dan signya 0,122, dan produknya ada 0,791, kemudian standar errornya ada 0,214, betanya 0,475, T-nya 3,698, kemudian signya 0, dan value-nya di B, di kolom B ada 1,016, kemudian di standar errornya ada 0,298, kemudian di beta ada 0,438, kemudian T 3,414, kemudian signya 0,001, yang dimana A, dependent variabelnya itu merupakan pelayanan. Dalam penelitian ini, variabel kepuasan pelanggan memiliki koefisien regresi sebesar 1,016. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepuasan pelanggan akan menaikkan sebesar 1,016. 1. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam kurung variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu 1. Pengujian parsial pada X1 terhadap H0, yaitu tidak ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk Inicake. H, yaitu kepuasan pelanggan terhadap kualitas Inicake. 2. Pengujian parsial X2 terhadap Y. Berikut adalah tabel membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05. Dalam tabel koefisien terdapat model 1 di mana ada produk dan value. Dalam produk terdapat nilai TTB sebesar 3,698 dan sig 0,000. Dan di dalam value terdapat nilai TTB yaitu 3,414 dan sig 0,001. Di mana kriteria pada keputusan uji hipotesis nilai sig yaitu jika berpengaruh maka nilai signifikan atau sig kurang dari alpha 0,05, dan jika tidak berpengaruh maka nilai signifikan atau sig lebih dari alpha 0,05. Dan di sini ada hasil dan kesimpulan berdasarkan tabel output SPSS di atas. Diketahui nilai signifikasi sig variabel kualitas produk adalah sebesar 0,000, yang artinya tidak berpengaruh, dan pada variabel kualitas pelayanan diketahui nilai signifikasi sig adalah sebesar 0,001, yang artinya berpengaruh. Kemudian kita membandingkan nilai T hitung TH dengan tabel TA, yaitu dengan coefficients, ada model, unstandardized coefficient, B, STD error, dan standard coefficients, beta, kemudian T dan sig. Yang pertama ada konstan, di B-nya ada 1,996, di STD error-nya ada 1,273, dan di T ada 1,568, di sig-nya ada minus 122. Di produk ada minus 791, di STD errornya ada minus 214, di betanya ada minus 475, di T ada 3,698, di signya ada 000.
Kemudian di value ada B 1,016, STD error minus 298, di beta minus 438, di T ada 3,414 dan signya 002. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh sama dengan jika nilai T hitung dalam kurung TH lebih dari tabel TA, tidak berpengaruh sama dengan jika nilai T hitung dalam kurung TH kurang dari T tabel TA. Tabel T sama dengan A sama dengan 5% dalam kurung 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh plus atau minusnya. Yang dirumuskan DB sama dengan N minus 2 yang dihasilkan 1701. Untuk kurva regresi bisa dilihat pada tabel berikut. Hasil dan kesimpulan. Hasil output di atas variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung 3698 dan nilai T hitung tersebut lebih dari tabel T. Maka variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan, sedangkan variabel kualitas pelayanan memiliki nilai T hitung 3414. Nilai T hitung tersebut lebih dari T table, maka variabel keputusan pelanggan terhadap kualitas produk ini cake. Pengujian hipotesis hubungan simultan pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO sama dengan tidak ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk ini cake. HA sama dengan kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk ini cake. Membandingkan nilai SIG dalam kurung p-value dengan alpha 0,0,5 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Munif. Oke, next kelanjutannya adalah kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG. Di sini dapat kita lihat di rumus, jika nilai signifikansi SIG kurang dari alpha itu berarti berpengaruh. Jika nilai signifikansi SIG lebih dari alpha berarti tidak berpengaruh. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan output di atas diketahui signifikansi SIG sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan berpengaruh antara variabel X dan variabel Y. Next, membandingkan nilai F fungsi F hitung dengan F tabel. Kita bisa lihat dari hasil SPSS dari tabel Innova. Kriterianya keputusan uji hipotesis atau uji F adalah jika nilai F hitung lebih dari sama dengan F tabel berarti berpengaruh. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel berarti tidak berpengaruh. Kita bisa melihat cara mencari F tabel di slide. Dari F tabel di pembilang rumusnya adalah K-1, di penyebut rumusnya adalah N-K. Dapat dihasilkan hasilnya adalah 3,354. Jadi hasil kesimpulan dan kesimpulannya adalah hasil output di atas diketahui nilai F hitung sebesar 10,2,818 dan F tabel 3,354 sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh antara variabel X dan variabel Y. 4. Analisis koefisien korelasi. Di sini ada tabel model summary B di mana model 1 R885, R-square 783, adjust R-square 775, standard error of the estimate 2038, Darwin-Watson 1,892. Di mana analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur. Besar kekuatan korelasi atau hubungan. Di sini korelasi negatif sempurnanya min 1, korelasi negatif sedangnya min 0,5, tidak ada korelasi kosong, korelasi positif sedang 0,5 dan korelasi positif sempurna 1. Di mana arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Jika X naik, maka Y turun. Mendapat kesimpulan berdasarkan hasil di atas, maka diketahui bahwa analisis korelasi yang diukur
gunakan besar kekuatan korelasi atau hubungan adalah 0,885. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut memiliki korelasi positif yang kuat karena ke arah 1. Sedangkan berdasarkan hasil arah korelasi atau hubungan menyatakan bahwa hasilnya adalah positif sehingga variabel X naik, variabel Y juga naik. Analisis koefisien determinasi. Di sini ada tabel model summary B di mana model 1 R885, R2 783, adjust R2 775, standard error of the estimate 2,038 dan Darwin-Watsonnya 1,892 yang memberikan informasi tentang koefisien determinasi yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan serta simultan terhadap kinerja pelayanan IndiCake dapat dilihat pada nilai R2 atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary. Sehingga mendapat kesimpulan dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,783. Artinya pengaruh kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap produk IndiCake Y pada produk IndiCake 0,59%.